Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hamri Muin, mewujudkan manusia-manusia beradab insyaallah. Baik teman-teman sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari ini kita akan mengingatkan untuk saya dan untuk kita semua sama-sama berkaitan tentang rezeki. Ingat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sehat, rezeki keluarga, rezeki jasad yang indah, yang baik, rezeki harta, rezeki jodoh, rezeki hidup tenang, rezeki ketenangan hidup, dan berbagai rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam diri kita. Maka itu yang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita sadar bahwa rezeki itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita sudah sadar bahwa rezeki adalah ketetapan Allah, Allah lah yang memberikan ke kita rezeki, maka kita harus memperhatikan adab-adab kepadanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal penting yang harus selalu menjadi perhatian bagi kita ketika kita berharap rezeki Allah datangkan kepada kita, salah satu dan ini yang paling utama, dan boleh jadi rezeki tidak akan pernah datang kepada kita ketika kita masih menjaga satu hal pada diri kita. Apa itu? Dosa. Dosa teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin Allah sang pemilik rezeki, Allah sang pemberi rezeki, namun kita melakukan dosa kepadanya, namun kita melanggar apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa yang Allah larang, teman-teman sekalian. Dan kita sudah sadar Allah pemberi rezeki, Allah yang memberikan kita rezeki. Namun bagaimana mungkin Allah bisa memberikan rezeki kepada kita ketika yang Allah perintahkan kepada kita, kita tidak lakukan. Yang Allah larang kepada kita, namun kita lakukan, teman-teman sekalian. Contoh misalnya, Allah perintahkan kita sholat, namun kita tidak mau sholat. Allah perintahkan kita puasa, namun kita tidak mau puasa. Bagaimana mungkin rezeki bisa datang kepada kita, teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mari sama-sama teman-teman sekalian, kita berjuang agar betul-betul rezeki Allah ridho datang kepada kita. Maka jangan pernah atau berusahalah semaksimal mungkin tinggalkan dosa-dosa kepadanya. Tentu kita sadar bahwa setiap manusia pasti melakukan dosa. Setiap manusia tidak pernah lepas yang namanya dosa-dosa lisan, dosa mata, dosa pikiran, dosa telinga, dosa kaki, dan berbagai dosa-dosa yang boleh jadi kita terjerumus di dalamnya dalam setiap harinya. Namun kita berjuang, teman-teman sekalian, agar setiap hari jangan sampai ada dosa yang kita lakukan. Apalagi dosa itu dilakukan dengan sengaja. Maka itu teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjuang. Ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki berupa keluarga yang tenang, tentram, damai, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Kita berharap juga harta yang berlimpah. Mungkin tidak akan pernah Allah berikan harta kepada kita ketika Allah tidak ridho kepada kita. Boleh jadi Allah tidak memberikan ketenangan hidup kepada kita ketika Allah tidak ridho kepada kita, teman-teman sekalian. Boleh jadi kita tidak diberikan waktu yang berkah, tubuh yang sehat ketika Allah tidak ridho kepada kita. Dan salah satu cara mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melakukan dosa kepadanya, teman-teman sekalian. Maka itu ketika kita tidak melakukan dosa, boleh jadi inilah salah satu tanda Allah ingin mendatangkan ridhonya kepada kita. Salah satu bentuknya adalah berupa rezeki yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berharap rezeki betul-betul datang kepada kita, salah satu hal yang harus selalu kita jaga dengan baik adalah tidak melakukan dosa kepadanya sekecil apapun, apalagi yang masuk kategori dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, naudzubillah min zalik. Apalagi dosa-dosa besar yang lain, membunuh dan sebagainya. Apalagi masuk ke dalam kategori syirik, tidak mentauhidkan Allah atau menduakan Allah. Maka itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul ingin ditatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu adab penting yang harus selalu menjadi perhatian bagi kita adalah jangan pernah melakukan dosa sekecil apapun, dosa kecil maupun dosa besar. Walaupun kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak pernah lepas dari
kesalahan dalam setiap harinya. Tapi kita berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita agar betul-betul kita terhindar dari dosa-dosa besar termasuk dosa-dosa kecil insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beradab insyaallah, dan semoga kita mampu mewujudkan pada diri kita menjadi manusia-manusia beradab insyaallah. Barakallahu fikum, saya Hamri Muin, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.